Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda-Bunda Hebat. Pada pagi hari ini pemaparan kita adalah bermain tentang sign. Kita lanjut ya Bunda. Apa itu sign? Sign dalam bahasa Latin diartikan untuk mengetahui. Secara umum, sign diartikan sebagai peningkatan pengetahuan dan pemahaman lingkungan yang didasarkan pada pengumpulan atau observasi terhadap data-data atau penelitian. Pengenalan sains pada anak usia dini bukan berarti belajar sains, melainkan bagaimana menumbuhkan sikap kritis, keingintahuan, ketelitian, eksplorasi untuk mencari jawaban dan berpikir teratur melalui kegiatan-kegiatan eksperimen yang menyenangkan. Kegiatan eksperimen bukan untuk mengetahui benar atau salah suatu kejadian, tetapi juga lebih penting mengembangkan eksperimen pada dasar di mana anak dapat belajar dan melakukan sesuatu yang akan menolong mereka memahami dunia dengan belajar yang menyenangkan dan melakukan kegiatan yang menakjubkan. Sains ada pada kehidupan sehari-hari dan pengalaman sehari-hari kita. Oke, kita lanjut ya Bunda. Ya, mudah-mudahan hebat. Ini adalah tujuan bermain sains pada anak usia dini yang akan kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita belajar dari rumah. Ini adalah tujuan bagaimana kita menjelaskan kepada orang tua anak di rumah bahwa pembelajaran bermain sains sangat menyenangkan dan mudah kita dapatkan di rumah. Baik, 1. Mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan minat anak pada usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda sekitar serta kejadian di lingkungan sekitarnya. 3. Mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains dasar seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. 4. Mengembangkan rasa ingin tahu, ketekunan, terbuka kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. 5. Menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dia. Ini adalah ruang lingkup sains, terdiri dari sains fisik. Apa itu sains fisik? Anak diajak untuk mengenal wujud fisik dari benda. Melalui eksplorasi, anak belajar mengenai ciri-ciri benda, cara benda bergerak, perubahan pada benda, berat benda, bentuk benda, ukuran benda, dan warna benda, yang temperatur serta mengeksplorasi bagaimana benda-benda bergerak dan berubah. Ya, ini contohnya anak membuat kue bolu ya Bunda. Oke, dan ini juga ada sebagian contoh membuat susu, es mencair, bola menggelinding, mengenal macam dan berbagai bentuk buah-buahan. Oke, kita lanjut Bunda. Ya. Gambar yang kedua, sains makhluk hidup. Anak mengeksplorasi tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tanaman. Anak akan belajar tentang ciri-ciri, siklus hidup, dan tempat hidup makhluk hidup. Ya, seperti contoh di samping ini, merawat binatang peliharaan, dan pada gambar di bawah adalah perubahan dari kacang hijau menjadi tungki. Ya, ini juga bisa kita lakukan setiap harinya. Ya, yang selanjutnya sains bumi dan lingkungan. Meliputi topik alam semesta untuk anak usia dini, meliputi lingkungan alam yang dapat dialami langsung oleh anak. Anak belajar tentang sebab akibat, bahwa semua itu penting dan mereka mulai menghargai bahwa
manusia dapat mempengaruhi saling ketergantungan, baik secara positif maupun negatif. Ya, seperti gambar di samping ini, jika membuang sampah sembarangan, maka apa yang akan terjadi? Maka terjadilah banjir. Kalau di rumah sangat simpel sekali bisa kita lakukan ya Bunda. Misalkan ini botol berisi air, kemudian kita isi sampah sampai air keluar. Nah, bisa saja ini bagaimana membuang sampah sembarangan maka akan terjadi banjir. Seperti ini juga, ini contohnya sangat simpel sekali. Kita lanjut. Ya, bunda-bunda semuanya. Anak dapat bermain sains di mana saja. Di mana saja anak bisa melakukan bermain sains. Batasan sains ditinjau dari sudut anak berdasarkan pengamatan terhadap perilaku anak-anak ketika dengan berbagai objek sains. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sains bagi anak-anak adalah segala sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang ditemukan dan dianggap menarik, serta memberi pengetahuan dan merangsangnya untuk mengetahui dan menyelidikinya. Dengan batasan tersebut, sains oleh anak dapat ditemukan di semua tempat, tidak terkecuali di rumah. Seluruh sudut rumah, baik di halaman, dapur, kamar mandi, ruangan bermain, dan lainnya dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bermain. Contoh konkretnya yang lebih nyata, misalnya, ketika anak bermain air, bisa dijelaskan tentang konsep dan sifat-sifat air, bahwa air yang bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air bisa menempati ruang dan berubah bentuk sesuai wadah yang ditempatinya, serta tentang benda-benda yang bisa terapung, melayang, tenggelam di air. Dan memberi pelajaran fenomena ini pun anak bisa diajak untuk bereksperimen langsung. Oke Bunda, kita lanjut. Ya, ini adalah tip bermain sains pada anak usia dini. Satu, penjelasan dalam keseharian anak. Pada dasarnya, setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari dapat dikaitkan dengan dunia sains. Meski memang tidak semuanya bisa kita jelaskan pada anak usia dini. Disinilah orang tua harus pandai memilah aktivitas mana yang bisa diiringi dengan upaya mengenalkan sains pada anak. Melalui aktivitas ringan sehari-hari, misalnya saat anak bermain di luar rumah, orang tua bisa menjelaskan tentang kondisi cuaca dan tanda-tanda perubahannya, bahwa ketika terdapat matahari, itu berarti cuaca sedang panas atau cerah, dan itu artinya anak boleh bermain di luar. Begitupun ketika awan mulai gelap atau mendung, yang merupakan pertanda akan turunnya hujan, dan anak harus segera kembali ke rumah. Orang tua bisa menjelaskan tentang konsep terjadinya hujan, pelangi, dan sebagainya. Tentunya setelah mengetahui hal ini, anak pun akan berpikir logis terkait baik buruknya perubahan cuaca ketika dia ingin bermain di luar rumah. Ya, yang kedua, doronglah anak untuk menggunakan indera mereka untuk mengamati benda-benda dan kejadian di sekitar mereka. Ya, biasakanlah selalu menggunakan kata-kata untuk menggambarkan lingkungan yang mereka lihat. Mintalah anak untuk menggambarkan suara, tekstur, bau, dan bila perlu, rasa serta warna, bentuk maupun ukuran. Cara ini akan membantu mengembangkan kosakata dan keterampilan observasi. 3. Belajar sains dari buku yang menarik. Agar penjelasan yang diberikan pada anak tampak konkret di mata mereka, alangkah lebih baik jika menyediakan buku-buku sains untuk anak usia dini. Pilihlah jenis buku yang tidak hanya menampilkan narasi atau teks, namun juga gambar, tahu bahkan suara yang dijamin mampu menarik perhatian anak dan tidak membosankan. Kita lanjut ya Bunda. Oke, yang keempat. Ajak anak bereksperimen.
Selain dengan penjelasan, mengajarkan sains pada anak juga akan lebih efektif jika anak dilibatkan langsung dalam eksperimen. Pengetahuan yang mereka dapat dari aktivitas ini umumnya akan jauh lebih melekat karena mereka akan cenderung mengingat apa yang pernah mereka lakukan. Jadi sesekali ajaklah anak untuk bermain sembari bereksperimen. Misalnya, ketika anak tengah asik mewarnai atau finger painting, ajaklah anak untuk mengenal konsep warna yang lebih beragam dengan cara melakukan perpaduan warna dari warna dasar yang sebelumnya telah dikenal anak. Nantinya mereka akan lebih paham warna-warna seperti oranye, pink, nila, atau yang lainnya merupakan perpaduan antara warna A dengan warna B. Ya, oke. Kita lanjut ya, Bunda. Oke. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan kepada anak saat bermain sains. Berarti kita harus bertanya lebih baik dengan berbahasa yang baik. Ya, saya bacakan beberapa saja, Bunda. Apa yang ingin kamu buat dengan bahan-bahan ini? Kemudian bisa juga kita bertanya, warna apa saja yang ada pada bermacam-macam plastisin yang sedang kamu mainkan, misalkan. Oke, Bunda, kita lanjut ya. Ya, ini adalah macam-macam kegiatan bermain sains yang bisa dilakukan anak di rumah, yaitu dengan bermain dengan buah, kemudian bermain mengenal rasa. Ya, ini juga bisa kita lakukan bermain menanam dalam pot. Ya, bermain merawat tanaman. Kemudian, ya, bermain mengocok telur, tentunya ini bisa kita lakukan di dapur ya, Bunda. Ya, bermain membuat susu. Ya, tentunya sangat menyenangkan sekali. Oke, rambatan warna. Ini juga pernah kita lakukan di sekolah ya, Bunda. Ya, mencari benda terapung dan tenggelam di sekitar rumah. Ya, aku bisa melayang. Ini dia gambar tadi, tenggelam dan timbul. Kemudian air pelangi. Ya, ini gambar air pelangi. Ya, tidak tampak ya, Bunda. Oke, susu pelangi. Nah, ini juga sangat menarik permainannya. Ya, es krim sederhana. Ya, ini contohnya juga. Kemudian permen pelangi juga sangat mudah kita dapatkan. Ya, ini terakhir adalah jeruk erupsi. Bagaimana proses percobaan sainsnya. Oke, Bunda, kita lanjut ya. Ya, ini Play-Doh yang terakhir. Oke. Itulah tadi contoh-contoh permainan bermain sains yang bisa kita lakukan di rumah. Tugas kita sebagai pendidik di masa pandemi COVID-19 ini adalah menyampaikan pembelajaran belajar dari rumah yang notabene adalah catatan buat kita semua bahwa pembelajaran di rumah untuk tahun ajaran baru nanti anak-anak belajar bersama orang tua, setidaknya kita sebagai guru bekerja sama. Baik Bunda, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang pemaparan materi yang saya sampaikan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.